Assalamualaikum guys, selamat sore. Lanjut kita belakaran lagi guys di kebun untuk melihat perkembangan proses pembungaan durian di musim ini guys. Dan durian saya nggak banyak-banyak amat sih, yang sekarang mulai produksi ya sekitaran 20 pohon, dan itu ditanam dari almarhum bapak, dan usianya rata-rata sudah di atas 30-an tahun. Dan ini alhamdulillah setiap musim selalu berbuah dan tidak pernah terjeda. Ini alhamdulillah rezeki saya sebagai pengelolanya. Kalau dulu guys, zaman perawatan orang tua yang dulu itu ya, masalah pemupukan memang kurang, dan itu kebanyakan apabila tahun ini berbuah kemudian tahun berikutnya itu terjeda atau berhenti, baru tahun kemudiannya baru berbuah lagi, atau eskalasinya durian yang tanpa dipupuk itu 2 tahun berbuah sekali. Tapi ini alhamdulillah semenjak saya rawat, saya pupuk dengan pemberian nutrisi yang mencukupinya, setiap tahun itu berbuah. Malah ada beberapa pohon yang 1 tahun itu berbuah 2 kali guys. Kemudian kalau yang buah ini guys, ini yang tanaman saya sendiri, sekarang pun juga sudah berbunga guys. Ini umurnya 9 tahun guys, sudah berbuah. Sama juga ini saya tanam dari biji, yang kala itu saya belum mengenal yang namanya sambung pucuk. Jadi dari pongge yang biji durian itu yang bagus, yang saya dapat dari tetangga, ini aku tanam. Dan ini umurnya sudah 9 tahun, dan ini sudah berbuah 2 kali guys. Sedang kalau pohon ini guys, ini memang saya rawat dengan pupuk, dan saya menggunakan Velocir Papam, baik yang cair maupun yang granul. Dan biasanya durian yang tanam dari biji ini guys, yang umurnya di bawah 10 tahun, ini belum mau berbuah. Unsur hormonnya belum seberapa terbentuk, kecuali durian yang dihasilkan dari sambung ataupun okulasi itu di umur tanam 4 tahun 5 tahun sudah mau berbuah. Bahkan ada di konsumen pupuk Velocir Papam yang umurnya durian montong itu 2,5 tahun, belum genap 3 tahun sudah mau berbuah setelah ada rangsangan dari VOC Herbapam. Tapi yang akan saya bahas kali ini bukan masalah pemupukan sahabat-sahabat, tapi kenapa kok banyak bunga yang jatuhan. Ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman. Kita akan ambil contoh ini guys. Ini satu cabang, ini kita lihat dulu. Ini bunganya lebat sekali, dan ini kalau kita mau kalkulasi satu cabang ini guys, ini lebih dari 100 bunga ya. Jadi satu cabang ini nanti ini akan banyak yang gugur guys, dan tidak ada pupuk yang bisa menahan kerontokan dari bunga ini. Kenapa? Cabang yang kecil ini guys, ini punya kemampuan terbatas untuk mensuplai, mengisi dari bunga ini menjadi pentil, dan pentilnya menjadi besar. Karena durian ini kan
buahnya buah besar. Kita ambil misalnya buahnya, kita kalkulasilah misalnya 100 bunga ya guys. Dari 100 bunga ini nanti yang kuat berebut nutrisi hara untuk membesarkan buahnya, ini nanti paling banyak itu 5 guys dari cabang ini. Padahal ini kita perkirakan bunganya itu sekitar 100-an bunga. Kalau yang jadi 5 dari 100, berarti nanti yang akan jatuh itu sekitar bunganya 95 butir bunga ini akan jatuh atau rontok guys. Dan ini sangat normal sekali. Karena dalam bunga ini nanti ada yang namanya hukum rimba, yaitu siapa yang kuat menghisap nutrisi unsur haranya, itu nanti yang akan bertahan menjadi buah. Dan cabang yang kecil ini sangat tidak akan mampu mensuplai, mengisi, dan membesarkan di antara 100 bunga ini guys. Ini sudah nyata dan pasti. Jadi kalau ada yang mengatakan yang ini yang itu bisa menahan kerontokan, itu ngapusi guys. Ngapusi itu bahasa Jawa, dan bahasa Indonesianya itu adalah membohongi. Lihat ini guys, ini satu gagang ini. Satu gagang ini aja, ini buah bunganya ini sebanyak 20 guys, 20 bunga. Dan satu gagang ini nanti yang jadi, yang kuat menghisap unsur hara menjadi buah besar, itu paling banyak 2. Tapi kebanyakan itu 1. Nanti kita akan buktikan. Jadi dalam ini satu ini cabang ini dia mempunyai kapasitas keterbatasan untuk menyimpan unsur hara hormon yang dijadikan buah, itu sangat terbatas sekali. Jadi tidak akan mungkin hormon yang ada di sini itu bisa membesarkan satu gagang ini yang isinya 20 ini. Jadi kalau satu gagang ini nanti yang jadi 1 atau 2, berarti akan ada bunga sebanyak 18 bunga ini jatuh. Dan ini adalah hukum rimba dari si bunga ini. Mana yang kuat menghisap unsur haranya, dia yang akan menjadi besar. Karena apa yang ada unsur hara di sini ini sangat terbatas sekali. Jadi ini akan berlomba menggunakan hukum alamnya, hukum rimbanya. Siapa yang kuat menghisap nutrisi unsur haranya, ini yang akan bertahan menjadi besar. Dan sekarang teman-teman saya ajak pada durian yang sudah jadi pentil ya. Saya akan buktikan bahwa dalam satu gagang ini yang jadi 1 atau 2 saja. Tapi kebanyakan dalam satu gagang ini normalnya hanya 1 saja. Ini yang sudah jadi pentil, tapi juga ada yang masih bunga. Kemudian yang ini yang jadi teman-teman. Nah, perhatikan. Ini yang jadi satu gagang ini yang jadi hanya 1. Padahal kemarin itu satu gagang ini bisa 10 bunga. Satu gagang ini ya. Tapi ini yang kuat menghisap unsur haranya, dan hanya 1 saja yang mampu bertahan menjadi buah. Sama juga ini. Ini juga banyak sekali sebelum menjadi buah.
Ini sekitaran setiap cabangnya ini rata-rata 10-an atau 20 ini. Padahal ini 20, yang jadi cuman hanya ada satu saja. Dan ini rata-rata semuanya begitu. Ini pun juga sama. Di antara 20 bunga ini, yang jadi, yang kuat menghisap unsur haranya hanya satu saja. Ini dikarenakan karena batang yang sebagai pensuplai unsur haranya ini dia penyimpanannya sangat terbatas. Jadi mana di antara bunga ini yang kuat menghisap unsur haranya itu yang akan jadi. Ini satu saja. Tidak ada obat atau pupuk apapun yang bisa menahan kerontokan dan menjadikan bunga ini semuanya. Ya sahabat-sahabat. Jadi yang banyak berhamburan di bawah itu jauh lebih banyak dikarenakan misalnya ini 20 bunga yang jadi hanya satu. Kemudian otomatis yang 19 jatuh di bawah atau rontok. Misalnya dalam satu cabang ada 10 gagang ini yang isinya 20 bunga. Jadi kita kalikan saja 19 yang jatuh dan 10 buah yang jadi. Jadi yang berhamburan, yang berguguran di bawah sebanyak 19 kali 10 sama dengan 190 bunga yang tidak jadi, dan yang jadi hanya 10 buah saja. Jadi hati-hati, tidak ada sekali lagi obat atau pupuk yang bisa menahan kerontokan. Kalau ada yang mengatakan itu teman-teman itu dibohongi atau bahasa Jawanya diapusi. Ya, hati-hati, perhatikan ini. Soalnya banyak teman-teman yang mabuk. Biasanya ini teman-teman yang masih pemula yang melihat bunga duriannya itu di bawah lebih banyak yang jatuh daripada yang jadi. Karena yang seperti tadi yang sudah saya terangkan. Mungkin ada yang masih kurang paham, langsung japri di kontak WA saya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Dan inilah teman-teman teka-teki kenapa bunga durian ini yang jatuh di bawah itu lebih banyak daripada yang jadi. Mungkin masih ada yang kurang paham. Ayo kita bahas bareng-bareng. Silahkan di kolom komentar atau masuk di kontak WA saya. Kita bahas bersama-sama. Oke? Saya rasa cukup ini dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada sedikit pemahaman, terutama ini bagi teman-teman pemula yang khawatir mencari obat yang katanya bisa menahan kerontokan. Sekali lagi, tidak ada obat atau pupuk apapun yang bisa menjadikan 20 bunga ini jadi semuanya. Satu gagang ini yang bisa banyak jadi buah itu hanyalah buah macam kelengkeng, macam anggur. Itu bisa jadi satu gagang ini banyak. Tapi untuk durian itu paling banyak satu gagang ini 2 saja. Yang dikarenakan gagang ini pun juga punya kemampuan terbatas. Jadi misalnya satu gagang ini jadi 3 buah. Ini dipastikan nanti ketika buah itu sudah besar, ini akan lepas sendiri nih. Ini akan lepas atau coplok karena tidak kuat menahan, menyangga buah yang ada di bawahnya ini. Bunga yang tadinya banyak ini yang jadi
hanya 1 atau 2 itu sangat normal sekali. Jadi nggak usah bingung mencari bertanya obat anti rontok, itu nggak ada lagi. Sekali lagi, tidak ada obat atau pupuk yang anti rontok yang tidak merontokkan bunga ini. Karena bunga ini nanti seperti yang tadi sudah saya katakan, dia punya seleksi alam, yaitu mana yang kuat menghisap nutrisi unsur haranya itu yang akan menjadi buah. Dan diantara sekian banyak ini nanti yang kuat menghisap nutrisi unsur haranya 1 atau 2 saja. Kecuali dalam pembungaan durian itu semuanya jatuh semuanya, tidak ada yang satu pun yang jadi, itu baru kita cari solusinya. Soalnya ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan demikian, banyak bunga tapi satu pun tidak ada yang jadi. Dan sebenarnya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Oke teman-teman, sebelum meninggalkan video ini, ayo bantu saya, tinggalkan jejak, mainkan jempolnya, sentuh tulisan subscribernya, dan sentuh tombol like-nya. Silahkan dikomeni. Kita akan ketemu lagi dengan tutorial yang lain, dan mungkin sahabat-sahabat bisa review tutorial apa yang sahabat-sahabat tanyakan. Nanti kita akan jawab bareng-bareng dengan bentuk konten. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.